nggak sih ngerasa dunia ini kok kayaknya penuh ketidakpastian? Tenang, sebenarnya ada kok caranya buat ngertiin itu semua. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng soal probabilitas. Dan ini bukan cuma soal lempar dadu ya, tapi ini adalah toolkit rahasia buat ngebaca dunia di sekitar kita dan ujung-ujungnya bikin keputusan yang lebih cerdas setiap hari. Anda pasti pernah lihat kan, ada survei atau jajak pendapat yang cuma nanya ke 1.000 orang, tapi kok bisa-bisanya memprediksi hasil pemilu satu negara? Kalau dipikir-pikir, kayaknya mustahil ya. Gimana bisa sekelompok kecil orang mewakili jutaan suara? Nah, ini dia teka-teki yang bakal kita pecahkan hari ini, pakai toolkit yang akan kita bangun sama-sama. Oke, buat memecahkan misteri ini, kita butuh 5 alat utama di toolkit kita. Pertama, kita harus ngerti dulu bahasanya. Terus, kita belajar cara ngitung peluangnya. Ketiga, kita lihat nih apa bedanya teori sama kenyataan di lapangan. Keempat, kita coba-coba jadi peramal masa depan. Dan yang terakhir, kita bakal ungkap rahasia gimana sepotong kecil data bisa mewakili gambar besarnya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Oke, alat pertama. Sebelum kita mulai ngitung-ngitung, kita harus sepakat dulu soal istilah-istilah dasarnya. Anggap aja ini kayak fondasi. Kalau fondasinya kuat, kesananya bakal gampang. Semua ini berawal dari yang namanya percobaan. Ini istilah keren aja sih buat aktivitas apapun yang hasilnya acap. Contoh paling gampang dan yang bakal kita pakai terus hari ini, melempar dadu. Simple banget, tapi ini ampuh banget buat ngebantu kita paham konsep-konsep dasarnya. Nah, setiap percobaan itu pasti punya yang namanya ruang sampel. Gampangnya, ini tuh daftar semua kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau kita lempar dadu, yang bisa keluarkan cuma angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nggak ada yang lain. Nah, kumpulan semua kemungkinan itulah ruang sampelnya. Yang terakhir, ada kejadian. Kalau ruang sampel tadi itu semua kemungkinan, nah kejadian ini adalah hasil spesifik yang lagi kita incar. Misalnya, dari ke-6 sisi dadu itu, mungkin kita cuma peduli sama hasil angka genap. Jadi, munculnya angka genap itulah kejadian yang mau kita amati. Oke, bahasanya udah kita pegang. Sekarang kita ambil alat kedua. Saatnya kita kasih angka. Gimana caranya kita mengubah sesuatu yang sifatnya mungkin jadi sebuah nilai yang lebih pasti? Ini nih dia nih, rumus saktinya. Kelihatannya mungkin serem, tapi percayalah, konsepnya super simpel. Peluang itu pada dasarnya cuma perbandingan. Berapa banyak hasil yang kita mau, dibagi dengan berapa banyak semua hasil yang mungkin ada. Udah gitu aja. Yuk kita coba langsung pakai contoh dadu tadi. Kejadian yang kita mau kan angka genap. Di dadu, angka genap itu ada 3, 2, 4, sama 6. Terus, jumlah total semua kemungkinan ada 6. Ya udah, tinggal dibagi aja. 3 dibagi 6, hasilnya 0,5 atau 50%. Gampang kan? Satu hal penting yang perlu diingat, nilai peluang itu selalu ada di antara 0 dan 1. Nggak pernah kurang dari 0 atau lebih dari 1. Kalau peluangnya 0, itu artinya mustahil terjadi. Ya kayak kita berharap dapat angka 7 dari dadu biasa, kan nggak mungkin. Sebaliknya, kalau peluangnya 1, itu artinya udah pasti terjadi. Contohnya, dapat angka di bawah 7. Ya iyalah, kan semua sisinya di bawah 7. Alat ketiga. Nah, di bagian inilah semuanya jadi makin seru. Dari tadi kan kita ngomongin teori, hitung-hitungan di atas kertas yang hasilnya rapi. Tapi dunia nyata kan seringnya lebih berantakan dan punya kejutan sendiri. Makanya kita perlu bedain dua hal ini. Ada peluang teoretis, yaitu apa yang seharusnya terjadi menurut rumus kita tadi. Dan ada juga peluang empiris, yaitu apa yang beneran terjadi pas kita coba langsung di dunia nyata. Dan disinilah keajaibannya muncul. Coba lihat contoh lempar koin ini. Secara teori kan peluangnya 50-50. Tapi kalau kita coba lempar cuma 10 kali, hasilnya bisa aneh. Mungkin 7 kali muncul angka, 3 kali gambar, jauh dari teori. Tapi lihat apa yang terjadi kalau kita lempar 10.000 kali. Hasilnya jadi deket banget ke 50-50. Inilah yang namanya hukum bilangan besar. Makin banyak percobaan yang kita lakukan, hasil di dunia nyata bakal makin mendekati hasil teori. Nah, karena kita tahu kalau percobaan berulang kali itu pada akhirnya akan mendekati teori, kita jadi bisa nambahin alat berikutnya ke toolkit kita. Sebuah alat yang bisa kita pakai untuk, ya semacam memprediksi masa depan. Konsep ini namanya frekuensi harapan. Ini pada dasarnya cuma cara buat ngejawab pertanyaan, oke, gue tahu peluangnya sekian, kalau gue coba terus-terusan, kira-kira berapa kali ya kejadian itu bakal muncul?
Dan cara ngitungnya gampang banget, cuma 2 langkah. Pertama, cari tahu dulu peluang teoretisnya. Kedua, tinggal kalikan aja peluang itu dengan berapa kali kita mau melakukan percobaan. Yuk, kita coba. Peluang dapat angka 4 dari dadu kan 1:6. Kalau kita mau lempar dadu itu sebanyak 600 kali, ya tinggal kita kaliin aja. 1/6 dikali 600, hasilnya 100. Artinya, kita bisa berharap angka 4 bakal muncul sekitar 100 kali. Mungkin nggak bakal persis 100 ya, bisa 98 atau 103, tapi pasti di sekitaran angka itu. Oke, sekarang kita sampai di alat terakhir, dan ini bisa dibilang yang paling canggih. Alat inilah yang akan menjawab tuntas pertanyaan kita di awal tadi soal jajak pendapat. Gimana caranya kita bisa tahu isi pikiran jutaan orang tanpa perlu nanya ke mereka satu persatu? Kuncinya ada di 2 kata ini, populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan grup yang mau kita pelajari. Misalnya, semua pemilih di satu negara. Jelas gak mungkin kita tanya semua. Makanya kita ambil sampel, yaitu sebagian kecil dari populasi itu. Contohnya ya, 1.000 orang yang ikut jajak pendapat tadi. Tapi tunggu dulu. Gak bisa sembarang ambil sampel. Kuncinya adalah mendapatkan sampel yang representatif. Maksudnya apa? Artinya, sampel kecil kita ini harus kayak versi miniaturnya populasi. Kalau di populasi ada 50% laki-laki dan 50% perempuan, ya di sampel kita juga harus begitu. Proporsinya harus mirip. Terus gimana cara dapat sampel yang kayak gitu? Bahan rahasianya cuma satu, keacakan atau randomness. Dengan memilih orang secara acak, kita menghilangkan bias atau keberpihakan. Setiap orang di populasi punya kans yang sama persis untuk terpilih. Inilah yang bikin sampel itu jadi cerminan yang akurat dari populasi besarnya. Dan inilah jawaban dari teka-teki kita di awal. Jajak pendapat itu bisa akurat bukan karena sihir atau tebak-tebakan, tapi karena prinsip matematika yang sangat kuat ini. Sebuah sampel yang kecil, asalkan dipilih dengan benar dan acak, itu beneran bisa mewakili keseluruhan populasi dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Jadi lengkap sudah toolkit probabilitas kita, mulai dari istilah dasarnya, cara ngitungnya, sampai memahami kekuatan sebuah sampel. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah ini, coba deh perhatikan sekitar, entah itu ramalan cuaca, analisis pertandingan bola, atau berita tentang pasar saham, di mana Anda bisa melihat alat-alat ini sedang bekerja. Terima kasih sudah menyimak.